Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini kami akan membagikan yaitu kajian dari Gus Baha, yaitu bagaimana cara melihat dunia agar tak tertipu. Untuk itu marilah kita ikuti langsung kajian dari Gus Baha. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi saya ini tak latih gitu di wali, tapi bukan dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kok delok susu rawani sih? Mergo khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roge misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak Alphard ono sing bukakno. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyon sewu misalnya numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu, maka poinnya sama kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola melarat sujud, kowe tak pernah enake dadi wong iku, padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat, kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kan tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini, jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti tidak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi.
Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang dia taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh, itu Abu Lulu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, itu kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedamnya kesampaian. Syukur lah nak sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud. Ya jan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud itu enggak, sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenang punya ben sujud, liuqimus sholat. Ketika Allah muji orang baik, atau ibunal abidunas hamidunas saihunas, terusnya arroqiunas sajid, yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti anda di akhirat, kenangan terbaik anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu, coba misalnya kena akhirat terus video disetel, pas kongkoi ini perapatan, dari ku ngelamunem disetel. Jadi pegawai negeri ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo uang terus rekam kabeh. Oh ora sini wong. Terus apa idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Ben iku jumlahe poine misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayane maca selawat, tapi sebetulnya gak tahu bayangno ini miskinan Pak Amit nih miskinan. Kayaknya mau jadi sholawat tapi teke ora tahu kepengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada tarhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dhewe nang. Awas pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib sing alim nak ngritik masalahnya dawuh mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, wah, partai, wong, kuasa. Terus gue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Warung dihitung, dipoling mbak malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggup pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi.
Ya ora ono jaminan saya sampean misale. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku bangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya begini, Pak. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. "Hen Rohen, toko buka." "Siap." Tapi besok yang mana lagi? "Hen jam 8 buka." "Siap." Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karena itu goblok apa sopan? Kira-kira nggak jawab deh. Goblok kritik harus Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, harus ngerti nak Allah yang mau wayahe manggil. Jadi ya terjamalu ya sing kono. Dadi nak Allah hayya ala sholam pun Gusti. Hayya ala sholam pun penting mriki. Itu sudah diwali. Oh itu saya buat tiru tapi kawin, enggak masalah, tapi ini kan resep, no? Belum mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kan buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. "Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja?" Saya bilang, "Itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Mau fasek-fasek neng dalan yang ngono. Kowe nggo jalalan ngalor itu pakai kayak gini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa? Baca. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwon sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, "Kamu minta apa sama saya?" "Ya Rasulullah, kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir." Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin, setelah sekian 2 hari, "Minta apa kamu?" Jalur Anda gak tanggung-tanggung.
as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara khadun nafsu, enak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC ini muni Sayyidul Fadilah wal Karomah, mbah sak ngene MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama we dari segi dunia. Ya, baru iso wayo akeh. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas dunia. Oh, senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng dadi sudes, wah keren sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Medina. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turun ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah, beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwingan, dia tetap sholat. Saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Fen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahe pangeran ugi. Lah kamu minta apa, kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang, terus onta keluar dari batu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa.
Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali ya, pakai Nabi ya, matur teman-teman, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayaknya Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup jadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lenggel. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huruf. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga ada melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan ngalor ngidul maknani. Itu yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip ya wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Biasa beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan
di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa, ada orang mengingatkan itu, kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk, itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir.